Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen membahas tentang kredit pintar ya teman-teman, karena ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya, teman-teman. Ada yang bertanya tentang kredit pintar, apa risikonya ketika kita galbay di kredit pintar, ya, apa aja yang akan kita alami ketika kita galbay di kredit pintar, karena katanya rumornya kredit pintar ini memiliki DC lapangan dan juga masuk ke daftar hitam SLIK OJK atau dulunya yang dikenal dengan BI checking ya, seperti itu. Ya, nanti saya akan jelaskan, saya jabarkan tiga risiko yang kalian harus tanggung ketika kalian itu galbay di pinjaman online kredit pintar. Namun sebelum saya membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjaman online atau pinjol ya. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini. Semoga supportan kalian menjadi amal jariah buat kalian semua ya teman-teman. Nah, di sini saya mulai membedah pinjol kredit pintar. Apa saja sih resikonya ketika kita galbay di pinjol atau pinjaman online kredit pintar? Ya, tentunya kalau kita galbay di suatu aplikasi pinjaman online, teman-teman, resiko pertama yang kalian akan alami ketika kalian galbay yaitu akan ditelepon terus-menerus ya oleh pihak pinjolnya melalui DC by telepon mereka ya teman-teman. Namun untuk menghadapi mereka itu ya sebetulnya gampang aja ya, gampang karena saya sudah kalau menurut saya gampang karena saya sudah pernah mengalami itu ya teman-teman. Dan buat kalian yang belum pernah dan baru mau atau baru galbay ya, mungkin hal ini itu membuat kalian takut. Tapi kalau menurut saya jangan pernah kalian takut ya. Ketika kalian ditelepon, usahakan kalau memang kalian itu belum memiliki uang ya udah nggak usah diangkat ya, atau matikan aja teman-teman. Ya, karena memang sudah hal yang wajar ketika kita memiliki hutang di pinjaman online ya, kita ditelepon oleh pihak pemberi pinjaman. Itu suatu hal yang wajar saja selagi mereka masih menggunakan bahasa-bahasa yang memang baik. Beda hal kalau kalian memang dicaci maki teman-temanku semua dan juga sudah merendahkan harkat dan martabat kalian, apalagi sempat menggunakan bahasa-bahasa binatang, itu yang tidak dibolehkan. Ini sudah dijelaskan di aturan OJK, 7 aturan OJK terbaru buat pinjol dan penagih-penagihnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cuma ditelepon, ditagih melalui telepon teman-teman, yaitu hal yang wajar selagi cara menagihnya pun wajar. Jadi kalau kalian tidak mau ditelepon ya cabut kartu kalian ya. Dan juga biasanya kalian selain ditelepon, kalian itu akan dikirimi surat-surat somasi ya, biasanya seperti itu. Kalian akan dikirimkan surat-surat somasi dari pihak pinjol kredit pintar. Itu yang selama ini dijalankan oleh pinjol kredit pintar. Namun kalian tidak usah panik, itu hanya sekedar, terkadang hanya surat-surat sekedar ancaman aja biar kalian itu ketakutan dan mau membayar hutang kalian. Nah, resiko yang kedua untuk kita galbay di kredit pintar teman-temanku semua, itu tentunya kita didatangin oleh DC lapangan ketika rumah kalian memang sudah menjadi target DC lapangan mereka atau mudah dijangkau oleh DC lapangan mereka, karena memang
rumornya pinjol kredit pintar ini memiliki DC lapangan yang merata katanya seluruh Indonesia. Namun banyak juga pengakuan-pengakuan dari teman-teman kita bahwasanya mereka juga tidak didatangin. Ya berarti itu meratanya memang di setiap daerah ada, tapi tidak semua itu didatangi. Mungkin yang agak sulit didatangi dan mungkin limitnya cuma kecil, mereka juga tidak didatangin. Ya teman-teman, jadi nanti setelah saya jelaskan 3 resiko kalian itu, nanti saya akan kasih masukan-masukan ya teman-teman ya. Jadi itu, kalian pasti didatangin kalau misalkan area kalian itu menjadi target oleh DC lapangan pinjol. Nah yang terakhir, resiko terakhirnya yaitu cuma satu teman-teman. Resiko terakhir setelah kita ditelepon-telepon, dikirimkan surat somasi, datangi DC lapangan, yang terakhir itu cuma masuk slik OJK dan juga BI checking. Nah, Bang kok pakai kata cuma? Ya memang cuma, mau gimana lagi? Sedangkan saya menggunakan kata cuma aja banyak di antara kalian yang sudah ketakutan. Harusnya kalau ada kata-kata cuma, saya ikutkan kata-kata cuma masuk slik OJK, kalian tidak usah ketakutan. Ya. Dan juga ketika kalian masuk slik OJK, itu juga membantu kalian agar kalian tidak ngutang-ngutang lagi, teman-teman. Baik itu di pinjol maupun di perbankan. Jadi hidup tanpa hutang. Ya. Ya kalau kalian tidak mau masuk slik OJK ya solusinya bayar. Ketika kalian sudah mampu, sudah memiliki uang. Jangan malah kalian gara-gara diancam masuk slik OJK, kalian malah gali lubang tutup lubang nantinya. Itu yang akan menghancurkan kalian. Ya, kalian mau menutupi lubang hutang kalian di kredit pintar, ya. Kalian ambil pinjaman, ya, di pinjol lain atau mungkin di tetangga. Itu nanti akan lambat laun juga kalian pasti galbay. Tidak sanggup membendung yang namanya hutang. Kalau kalian menyelesaikan dengan cara gali lubang tutup lubang, itu nanti akan menjadi jurang teman-temanku semua. Ya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan kalau masuk slik OJK. Ya, jadi itu aja teman-teman. Ya. Jadi apalagi yang kalian takutkan? Kalau memang belum memiliki uang, jangankan kredit pintar pinjol manapun, teman-temanku semua, wajib kalian galbaikan ketika kalian belum memiliki uang. Dan kalau kalian pengen hidup kalian tenang, kalian cabut kartu kalian, uninstall dulu aplikasi pinjolnya, biar hidup kalian tenang. Ya. Jadi tidak dihubungin tiap hari. Biar mental kalian itu tidak down, tidak hancur. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan, Bang, katanya kredit pintar itu ya mengasuransikan nasabah-nasabahnya ketika galbay nanti yang mengcover pihak asuransi. Ya memang, teman-teman. Dari pihak pinjolnya itu ya memang memasukkan kalian di asuransi dan aturan dari OJK juga, yang 7 aturan terbaru OJK itu ada memang pinjol wajib mengasuransikan nasabahnya, ya. Jadi timbullah lagi pertanyaan, berarti kalau saya nggak bayar, ada dong sudah yang ngebayarin, ya nggak seperti itu juga. Pasti kalian akan tetap ditagih oleh pihak-pihak pinjol. Ya, beda hal ketika kalian sudah memang menghilang sama sekali tidak bisa dihubungi, itu mungkin bisa diklaim asuransinya. Dan pihak pinjol pasti akan tetap selalu menagih kalian karena ya memang tahu sendiri kalau kita klaim ke asuransi itu banyak persyaratan dan juga memang tidak semudah kita berbicara. Kita di cover asuransi nggak semudah itu. Tidak akan ada asuransi yang berani mengcover kita, teman-temanku semua. Apalagi ini urusan utang piutang. Ya, jadi jangan ambil patokan itu teman-teman ya. Kalau menurut saya sih, kalau memang kalian mau memang minta dibayarkan ya terserah kalian. Ya. Jadi jangan ambil, kalau menurut saya jangan ambil patokan itu dengan sengaja menggalbaikan biar nanti dibayarkan oleh asuransi, ya tidak seperti itu. Saya rasa kalian tidak akan dapat pelunasan dari pihak asuransi. Kalian tetap akan dikejar oleh pihak kredit pintar. Yang kalian cukup lakukan ya udah, kalau misalkan belum memiliki uang ya, kalian tetap stay galbay dan nonaktifkan dulu
kartu kalian yang kalian daftarkan, nomor HP kalian, nomor WA kalian yang kalian daftarkan ke pihak pinjolnya. Dan kalau bisa uninstall aplikasi pinjolnya yang ada di HP kalian. Cukup itu aja yang kalian lakukan biar hidup kalian tenang, biar ketika kalian bekerja ataupun kalian berdagang itu lebih fokus kepada kerjaan dan dagangan kalian, biar bisa menyisihkan untuk membayar hutang pinjol kalian. Dan satu lagi teman-temanku yang terakhir ini, jangan pernah ketika kalian galbay pinjol, jangan pernah mau tergiur oleh oknum-oknum jasa joki pinjol. Ya, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kalian, melainkan malah menambah beban hidup kalian. Ya, mungkin dari saya itu aja tentang resikonya ketika galbay kredit pintar ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.